Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi awal tak menyenangkan bagi pelatih timnas Patrick Kluivert. Bermain di hadapan pendukung tuan rumah The Socceroos, skuad Garuda kalah 5-1. Karena kan satu main di kandang Australia, tiba-tiba kita main bagus dan dapat penalti. Yang orang mikirnya kayak Phoenix ini nggak pernah gagal penalti di klubnya. Tiba-tiba itu gagal, terus habis itu malah penalti gantian buat kita. Langsung buyar semuanya dan kita biasanya itu JIZ itu nggak pernah main high defensive. Defensifnya tinggi di Venezia tuh nggak pernah, dan kemarin dia main high defensive. Makanya gol kedua kan terlihat sekali, lowong sekali tuh di antara jarak garis pertahanan sama kiper tuh besar sekali lobangnya. Yang saya lihat tadi ada dari strategi Patrick Kluivert adalah ada beberapa pemain yang tidak biasa ditempatkan di posisi sebelumnya, apalagi di posisi klubnya. Contohnya Kelvin Verdong yang tadinya di fullback, waktu terakhir lawan Arab dia counter attack menghasilkan gol kedua Marcelino. Itu tidak di posisinya di babak pertama, dia main di gelandang. Terus ada Mads Hilgers, yang mungkin di klubnya yang tidak terbiasa main dengan 3 back. Ya. Ada Jay Itnes juga yang tidak terbiasa di klubnya main dengan defensive line yang begitu tinggi. Ya. Makanya gol-gol Australia semuanya menurut saya karena itu. Karena ya tadi kalau kita butuh waktu adaptasi ya memang. Tapi kenapa seorang Patrick Kluivert tidak bisa membaca itu? Saya pikir Patrick Kluivert akan lebih berhati-hati lawan Bahrain. Walaupun kita bermain di kanan sendiri ya. Karena kan lawan Australia itu pada saat bermain terbuka, beberapa kali kan kecolongan dari counter attack, dan Bahrain mainnya juga kurang lebih tidak beda dengan Australia. Pasti mereka akan menunggu, mereka akan main counter, cuma memang kan Bahrain ini kalau secara permainan memang lebih smart ya, artinya lebih cerdik mereka akan lebih lama mengulur waktu, mungkin akan ada drama-drama dari mereka. Jadi kalau dari segi strategi saya pikir akan tetap sama, menyerang, cuma mungkin lebih bersabar. Tidak seperti melawan Australia yang dari menit pertama langsung semua keluar menyerang, sehingga banyak ruang-ruang yang terbuka di lini tengah dan juga di ruang pertahanan. Tapi seharusnya tetap bermain menyerang, karena kan yang diincar adalah 3 poin kan, bukan imbang, bukan 1 poin. Bung Yuke melihatnya, akankah strategi ini akan dipakai lagi menggunakan Bahrain, atau Kluivert mungkin akan mencari jalan lain, skema lain setelah belajar dari Australia? Kok saya menduga ini akan diteruskan ya oleh Kluivert ya. Kalau melawan Australia mungkin kita salah dalam taktikal bisa jadi. Tapi kalau lawan Bahrain kita nggak punya pilihan, harus bermain terbuka memang. Harus bermain ofensif. Dengan pola yang sudah kita tampilkan lawan Australia di 10 menit pertama ya. Menginisiasi permainan, mengendalikan bola lebih awal. Memang harus dilakukan. Dan Australia memang berbeda dengan Bahrain ya. Kita kalau lawan Bahrain sih rasa-rasanya kita bisa compete ya, bisa ambil kemenangan gitu ya. Terlepas dari ada aura revenge juga yang sangat besar. Bahkan saya sempat bilang bahwa kalau bisa nih penonton kita semua datang sampai ke Central Band, biar bikin suasana itu menjadi panas gitu buat Bahrain. Karena Bahrain sendiri nggak mengambil slot untuk penontonnya. Saking mereka juga udah ngeri juga kali ya. Revisinya walaupun kayaknya kita akan menyerang, tapi juga harus hati-hati juga, jangan sampai kecolongan kayak di Australia. Terus juga jangan terlalu overconfidence walaupun kita main di kandang. Ya mudah-mudahan yang tadi Bungkus bilang, seminimal-minimalnya kita dapat poin, tapi kalau prediksi saya kita menang 2-0. Penggemar sepak bola tanah air sebagian besar menyoroti taktik dan skema formasi pemain yang diterapkan Patrick Kluivert saat timnas Indonesia menelan kekalahan nahas tersebut. Saat menjadi bulan-bulanan Australia, Patrick Kluivert menerapkan skema formasi 3-4-1-2 dengan garis pertahanan tinggi. Jay Itzes dan Rizky Ridho bisa menjadi duet bek tengah di lini pertahanan timnas Indonesia. Kelvin Verdong hingga Kevin Dix dapat dimainkan sebagai bek sayap. Dengan kekalahan melawan Australia, akankah Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor, Denny Lanzaat dan Gerald van den Borg melakukan perubahan skema formasi dan taktik saat menjamu Bahrain nanti? Setelah di laga sebelumnya menggunakan skema 3 bek tengah,
peluang Patrick Kluivert dan tim menggunakan 4 bek terbuka lebar saat menghadapi Bahrain. Di depan kuartet pertahanan, dapat dikombinasikan dengan 3 pemain untuk mengisi lini tengah skuad Garuda. Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand bisa dimainkan secara bersamaan di lini tengah. Sementara trio lainnya bisa menempati posisi lini serang skuad Garuda. Ragnar Oratmangon yang bisa kembali tampil setelah akumulasi dapat dimainkan Patrick Kluivert di sisi sayap kiri timnas Indonesia. Eliano Reijnders yang tampil cukup menjanjikan di laga melawan Australia bisa kembali diturunkan sejak menit awal. Sementara itu, Ole Romeni yang tampil mengesankan dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia layak diturunkan kembali sebagai ujung tombak penyerangan. Sebagai pelatih kepala, Kluivert seharusnya menjadi sosok utama dalam memberikan arahan kepada pemain di lapangan. Namun, melihat bagaimana asisten pelatih yang lebih dominan dalam memberikan instruksi, banyak yang mempertanyakan sejauh mana Kluivert benar-benar memahami kondisi dan kebutuhan tim. Beberapa pengamat sepak bola juga menilai bahwa kurangnya keterlibatan aktif Kluivert bisa berdampak pada kepercayaan pemain terhadap strategi yang diterapkan oleh tim pelatih. Media Indonesia menyoroti kekecewaan supporter timnas Indonesia terhadap Patrick Kluivert usai takluk dari Australia. Tim Merah Putih dipermalukan Australia 1-5 pada matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Tuan rumah menjebol kiper Maarten Paes 5 kali sedangkan tim tamu timnas Indonesia hanya mampu memaksimalkan 1 peluang menjadi gol melalui aksi brilian Ole Romeni pada menit ke-78. Kekalahan itu harus dibayar mahal karena skuad besutan Patrick Kluivert melorot ke posisi 4 di klasemen Grup C dengan koleksi 6 poin. Sebagai informasi, hanya 2 tim teratas yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, selagi tim peringkat 3 dan 4 harus bersaing di putaran keempat. Meski pertandingan kontra Australia sudah berakhir 2 hari lalu, Patrick Kluivert masih diperbincangkan gegara tak mampu memberikan pengaruh pada debutnya. Banyaknya supporter timnas Indonesia yang hadir di Sydney merasa kecewa terhadap Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih baru secara tiba-tiba pada awal tahun ini. Terlebih, keputusan pemilihan Patrick Kluivert itu ketika situasi timnas Indonesia masih berjalan baik di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Saat itu, timnas Indonesia mampu bersaing dalam Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang seru. Kan tetapi, Sti tiba-tiba dipecat dan Kluivert mengambil alih. Para supporter timnas Indonesia pun tidak melupakan jasa Shin Tae-yong selama di timnas Indonesia. Sebaliknya, mereka mengkritik Patrick Kluivert. Tak sedikit netizen Indonesia yang menyerukan pengunduran diri Kluivert. Sebaliknya, mereka merindukan kehadiran Shin Tae-yong. Patrick Kluivert menjalani debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia ketika bertandang ke markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Sayangnya, hasil yang didapat skuad Garuda sangat memilukan. Tim Merah Putih harus menelan kekalahan telak dengan skor 1-5 dari Australia.